Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas terkait dengan Kepmenpan RB nomor 634 tahun 2024, yaitu tentang kriteria pelamar pada seleksi PPPK bagi tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN. Nah, Kepmenpan RB ini baru saja terbit ya teman-teman. Isinya seputar kriteria tenaga non-ASN yang dulu sudah daftar di tahap 1 maupun belum mendaftar bisa mendaftar ke tahap 2 PPPK ini. Tetapi ini tidak semua non-ASN ya, di sini disebutkan hanya beberapa jenis jabatan saja. Oleh karena itu, mari kita bahas ya supaya teman-teman tahu. Langsung ke lembar ketiga, yaitu di sini di diktum pertama disebutkan bahwasanya tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN itu ya, jadi syarat pertama itu terdaftar di database BKN. Kemudian dinyatakan TMS pada seleksi administrasi PPPK periode 1 kemarin. Atau yang kedua, tenaga non-ASN database tadi ikut CPNS dan TMS di seleksi administrasi. Yang ketiga, belum melamar pada seleksi pengadaan ASN baik CPNS maupun P3K. Karena di sini hanya disebutkan ASN saja ya, pengadaan ASN. ASN itu ada P3K dan juga CPNS. Nah, di diktum ketiga ini disebutkan jenis-jenis jabatan apa aja yang bisa melamar lagi. Itu ada pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Jadi tidak semuanya ya teman-teman, hanya yang disebutkan di sini saja yang bisa mendaftar P3K tahap 2 meskipun udah ikut P3K tahap 1 atau bahkan ikut CPNS sampai seleksi administrasi. Oh ya, ini perlu digarisbawahi bahwa di sini ya disebutkan bahwasanya tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi saja, baik pada pengadaan P3K tahap 1 maupun pengadaan CPNS. Jadi kalau teman-teman sudah SKD dan tidak lulus, itu tidak disebutkan di sini. Yang disebutkan di sini hanya tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi. Nah, ini apakah memiliki arti bahwasanya untuk peserta yang memenuhi kriteria seperti itu tetapi sudah lolos administrasi CPNS kemudian nyoba SKD tidak lulus, itu boleh ikut atau tidak? Karena di sini hanya disebutkan TMS di seleksi administrasi CPNS. Kemudian di C, nah ini belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. ASN itu ada P3K dan juga CPNS ya. Jadi buat yang kemarin ketinggalan atau bingung, ternyata udah ditutup, nggak bisa daftar, nggak daftar CPNS maupun PPK, ini bisa ikut tahap 2 nanti. Nah, ini perlu diketahui juga bahwasanya di diktum ke-7 ini disebutkan dalam jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, itu pelamar akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Diktum ke-6, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi misalkan suatu instansi membutuhkan 10, yang ikut seleksi itu 15. Nah, itu yang 10 jadi P3K penuh waktu. Sementara untuk yang 5 orang tadi, karena dia udah ikut seleksi tetapi tidak masuk dalam jumlah kebutuhan yang diminta instansi, maka dia akan menjadi P3K paruh waktu. Oke, jadi untuk Kepmenpan RB kali ini kesimpulannya itu non-ASN yang terdaftar di database BKN meliputi pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional yang tidak lulus dalam seleksi administrasi P3K tahap 1 dan CPNS serta belum mendaftar P3K sama sekali diperbolehkan mendaftar P3K tahap 2. Nanti akan didata ulang oleh instansi, teman-teman menunggu saja. Kemudian yang ketiga itu tadi buat pelamar yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi tetapi di instansinya itu kebutuhannya lebih sedikit dari yang ikut seleksi, maka yang lebihan tadi itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti yang mau download filenya bisa di deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.